Banyak pers sebagai orang tua sering bertanya-tanya terkait perbedaan dari penyakit tipes dan juga penyakit demam berdarah. Karena dua-duanya sama-sama menimbulkan gejala demam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara kedua penyakit tersebut, yaitu antara penyakit tipes dan juga penyakit demam berdarah. Nah, sebenarnya ada banyak nih perbedaan dari penyakit tipes dan juga penyakit demam berdarah. Mungkin kita lihat dulu ya perbedaan dari segi penyebabnya. Nah, kalau penyebab dari penyakit demam berdarah sendiri ini diakibatkan karena virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan untuk penyakit tipes atau demam tifoid ini diakibatkan karena bakteri. Bakterinya namanya adalah Salmonella typhi. Nah, antara keduanya saja sudah penyebabnya pun berbeda ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah dari gejalanya. Nah, sebenarnya antara penyakit tipes dan juga penyakit demam berdarah ini sama-sama menimbulkan gejala demam. Namun, pola demam antara kedua penyakit ini sedikit berbeda ya, Mams. Kalau misalnya penyakit demam berdarah ini untuk gejala demamnya ini terus-menerus tinggi biasanya. Dan biasanya timbul secara mendadak. Biasanya suhu anak atau suhu pasien yang mengalami demam berdarah ini bisa sampai 39-40 derajat Celcius. Dan demamnya ini biasanya terus-terusan tinggi sekitar seminggu atau 7 hari. Nah, sedangkan untuk penyakit tipes sendiri ini biasanya demamnya ini dominan masih normal atau suhunya masih rendah. Jadi belum terlalu tinggi ya untuk suhunya. Nah, baru misalnya demamnya ini akan tinggi pada sore atau menjelang malam atau pada saat maghrib. Nah, biasanya dominan demamnya ini baru mulai tinggi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya juga dari manifestasi gejala yang ditimbulkan juga berbeda. Nah, kalau misalnya demam berdarah ini biasanya menimbulkan manifestasi perdarahan yang lebih banyak, seperti misalnya ada mimisan, kemudian ada gusi berdarah, lalu kemudian ada BAB berdarah atau muntah darah. Kemudian pada anak-anak perempuan juga biasanya mengalami kecenderungan gejala menstruasi yang lebih panjang, kemudian juga darahnya lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya tipes ini lebih dominan menyerang gejala-gejala yang di usus atau di pencernaan. Jadi seperti misalnya sulit BAB, kemudian diare, ada mual muntah, atau bahkan ada nyeri perut atau nyeri di bagian ulu hati. Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya juga kita lihat dari cara pencegahannya. Kalau misalnya demam berdarah sendiri ini, pencegahannya yaitu dengan menggunakan lotion anti nyamuk, kemudian dengan menggunakan kelambu, lalu kemudian misalnya dengan menguras bak mandi atau menutup tempat-tempat penampungan air supaya tidak menimbulkan jentik-jentik nyamuk dari nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan kalau misalnya penyakit tipes atau demam tifoid sendiri untuk pencegahannya yaitu dengan cara mencuci tangan, kemudian dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang memang sudah terjamin kebersihan atau higienitasnya, kemudian misalnya dengan mencuci buah, sayur yang bersih dengan menggunakan air matang sebelum dikonsumsi. Nah, kemudian untuk perbedaan antara keduanya dari selanjutnya juga terlihat dari perbedaan pemeriksaannya. Kalau misalnya keduanya memang sama-sama bisa terlihat nih penyebabnya dari melakukan pengecekan darah, tetapi untuk pengecekan darahnya pun berbeda. Kalau misalnya untuk penyakit demam berdarah sendiri ini, yang dilakukan biasanya adalah pengecekan darah rutin, yaitu dengan melihat kadar hemoglobin, hematokrit, trombosit. Nah, ini kita melihat nih setiap hari anak harus dilakukan pengecekan darah tersebut. Karena dokter akan mengecek nih apakah trombositnya semakin turun atau misalnya sudah mengalami kenaikan. Sedangkan kalau misalnya tipes atau tifoid sendiri, ini ada pengecekan khusus namanya adalah pengecekan Widal atau Tubex. Nah, ini biasanya baru bisa kelihatan nih kadar Widal ataupun Tubex-nya apakah mengalami kenaikan, biasanya dicek pada demam hari kelima. Nah, selain itu pada penyakit tipes atau tifoid juga ada pemeriksaan lainnya seperti misalnya kultur darah ataupun kultur feses, meskipun ini jarang untuk dilakukan ya. Nah, kemudian juga selanjutnya untuk pengobatannya pun berbeda. Kalau misalnya demam berdarah, karena tadi penyebabnya karena virus, jadi tidak ada obat-obatan khusus. Jadi obat-obatannya adalah mengandalkan terapi cairan. Nah, sedangkan pada tifoid atau tipes, untuk pengobatannya pun juga berbeda dari demam berdarah. Karena penyebabnya adalah karena bakteri Salmonella typhi, jadi pengobatannya harus dengan pemberian antibiotik. Nah, perbedaan yang terakhir adalah dari komplikasi. Nah, komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah biasanya menimbulkan manifestasi perdarahan yang bahkan bisa sampai menyerang organ yang ada di seluruh tubuh, sehingga bisa menimbulkan kematian pada anak. Nah, sedangkan perbedaan dari penyakit tipes atau demam tifoid biasanya lebih menyerang organ-organ yang ada di pencernaan. Jadi istilahnya isi ususnya bocor, kemudian sampai menyeluruh ke rongga perut,
sehingga bisa menimbulkan manifestasi infeksi yang ada di seluruh tubuh. Nah, ini juga sama, kalau misalnya tidak diobati dengan segera, bisa menimbulkan manifestasi yang fatal sampai kematian pada anak. Oke, sekian ya Moms penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Ciputra. Bye-bye!